Halo Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana klub yang berasal dari Sulawesi Selatan ini ya sudah mengumumkan beberapa pemainnya yang tidak lagi berseragam PSM Makassar untuk musim depan, dan beberapa pemainnya yang dipastikan masih akan memakai seragam PSM Makassar untuk musim depan. Ya, salah satu pemain yang sudah dipastikan tidak akan berseragam PSM Makassar untuk musim depan yaitu striker asing PSM Makassar, pencetak gol terbanyak PSM Makassar di musim sebelumnya teman-teman, yaitu Nerming Haljaita. Nerming Haljaita dipastikan tidak lagi bersama PSM Makassar untuk musim depan. Kabarnya, rumornya, pemain ini ya dikait-kaitkan dengan klub promosi di Liga 1 musim depan yaitu PSIM Yogyakarta. Tapi ya tentunya belum ada juga info resminya. Ini masih sebatas rumor. Kita tunggu aja apakah benar-benar Nerming Haljaita akan berlabuh ke klub promosi PSIM Yogyakarta, atau ya Nerming Haljaita akan keluar bermain di negara lain atau di liga lain selain Liga Indonesia. Kita tidak tahu. Kita tunggu aja apa yang akan terjadi, karena di beberapa hari terakhir ini cukup banyak berita-berita yang menarik tentang transfer Liga 1, baik itu sekedar rumor maupun rekrutan resmi yang ada di Liga 1 teman-teman. Termasuk ini Nerming Haljaita yang kita tahu ya pemain ini merupakan pemain penting di lini depan PSM Makassar, tapi ya nyatanya PSM Makassar dan Nerming Haljaita tidak lagi bekerja sama untuk musim depan. Selain Nerming Haljaita, ada lagi satu pemain asing yang juga dipastikan tidak akan berseragam PSM Makassar lagi untuk musim depan, yaitu Latirpal, gelandang PSM Makassar di musim sebelumnya teman-teman. Jadi ya itu adalah dua pemain asing yang dipastikan tidak akan lagi berseragam PSM Makassar untuk musim depan. Dan ada juga dua pemain asing yang udah diumumkan oleh PSM Makassar melalui akun Instagram resminya, dipastikan akan bertahan juga untuk musim depan. Salah satunya yaitu Victor Luis. Ya, ini memang pemain yang pantas untuk mendapatkan perpanjangan kontrak di PSM Makassar. Kalau kita melihat kinerjanya di musim sebelumnya teman-teman, ya Victor Luis sangat layak untuk dipertahankan oleh PSM Makassar, dan tentunya banyak juga tim-tim yang mengincar jasa dari Victor Luis ini. Tapi ya PSM Makassar tentunya punya keuntungan sendiri, karena dia yang pertama mendatangkan pemain ini ke Liga 1, dan pemain ini juga cukup loyal tentunya, karena kita melihat dia masih setia bersama PSM Makassar, meskipun pastinya saya yakin banyak godaan datang dari tim-tim lain yang ada di Liga 1 saat ini. Karena ya sepanjang musim pemain ini memang cukup konsisten permainannya teman-teman. Jadi ya ini membuat saya cukup senang dengan bertahannya Victor Luis bersama PSM Makassar. Begitupun dengan Elison Neto, dipastikan juga akan berseragam PSM Makassar untuk musim depan. Itu juga udah diumumkan oleh akun resmi PSM Makassar. Tandem Yoram Fernandes di lini belakang dipastikan akan bersama PSM Makassar untuk musim depan. Artinya ada beberapa pemain yang dilepas oleh PSM Makassar, dan ada juga pemain-pemain yang memang dipastikan bertahan bersama PSM Makassar, dan tidak banyak pemain-pemain penting PSM Makassar menurut saya yang dilepas untuk musim depan. Artinya di musim depan PSM Makassar ya tentunya tidak banyak melakukan perombakan. Tidak seperti musim-musim sebelumnya, PSM Makassar benar-benar melakukan perombakan besar-besar. Dan kalau kita melihat pemain-pemain yang bertahan untuk musim depan ini, ya PSM Makassar ya tidak banyak melakukan perombakan teman-teman. Tinggal menambah beberapa pemain-pemain atau mengganti pemain-pemain yang keluar dengan ya kualitasnya ya lebih bagus sedikit lah dibanding pemain-pemain yang keluar, seperti Latirpal. Ya pemain ini bagus, tapi untuk seorang gelandang menurut saya ya PSM Makassar tentunya membutuhkan pemain yang lebih baik lagi dibandingkan Latirpal. Jadi kalau PSM Makassar tidak memperpanjang Latirpal, ya mungkin ada opsi-opsi lain. Makanya PSM Makassar tidak lagi bersama Latirpal untuk musim depan. Bagaimana dengan gelandang asal Jepang yaitu Daisuke Sakai? Menurut saya, ya saya menunggu juga kabar
pemain lini tengah ini, apakah akan bertahan bersama PSM Makassar atau ya nasibnya akan keluar juga dari PSM Makassar. Karena menurut saya pemain ini ya hampir mirip lah kinerjanya bersama Latirpal. Kita mau bilang pemain ini bagus bersama PSM Makassar di lini tengah, ya bagus juga. Kalau kita mau bilang permainannya tidak begitu bagus bersama PSM Makassar di sepanjang musim, ya bisa juga dikatakan seperti itu teman-teman. Menurut saya dua sosok gelandang asing yang dimiliki oleh PSM Makassar ini ya tentunya akan dipertimbangkan teman-teman. Latirpal kita tahu udah out. Daisuke Sakai ya kita menunggu nasibnya seperti apa bersama PSM Makassar, dan kalau PSM Makassar melepas Daisuke Sakai, tentunya PSM Makassar harus mencari gelandang yang lebih lagi daripada Daisuke Sakai. Banyak gelandang-gelandang di Liga 1 yang mungkin akan bergabung bersama PSM Makassar untuk musim depan. Tergantung bagaimana manajemen PSM Makassar melobi pemain-pemain yang ingin direkrut oleh Coach Bernardo Tapares tentunya. Atau PSM Makassar kembali akan mendatangkan pemain baru yang akan berlaga di Liga 1. Pemain asing yang baru masuk ke Liga Indonesia. Kita tunggu saja teman-teman. Yang jelasnya saya menginginkan gelandang yang bagus tentunya, yang bisa menguasai lini tengah, karena Latirpal bersama Daisuke Sakai di sepanjang musim menurut saya itu yang kurang terhadap kedua pemain asing ini. Jadi kalau PSM Makassar ingin mendatangkan pemain asing ya tentunya ya setidaknya mirip-mirip Eder Besa atau Mati Mayer yang saat ini ada di Barito Putra. Ya, saya menginginkan gelandang-gelandang seperti itu teman-teman. Tapi ya tergantung manajemen tentunya, karena kita tahu PSM Makassar juga ya masalah finansialnya tidak seperti tim-tim kaya yang ada di Liga 1. Jadi mungkin kalau ingin merekrut pemain ya itu salah satu pertimbangannya teman-teman. Bukan hanya tentang skill, bukan hanya tentang permainan satu pemain, tapi ya tentunya berbicara masalah finansial juga. Karena tentunya pemain juga melihat perkembangan PSM Makassar di musim lalu, tentunya ada berita-berita soal finansial PSM Makassar tentunya. Jadi mungkin itu juga akan menjadi pertimbangan pemain untuk bergabung bersama PSM Makassar. Dan untuk pemain-pemain muda ya tentunya ada juga pemain-pemain yang udah dipastikan akan bertahan bersama PSM Makassar untuk musim depan. Yang jelasnya saya mengharapkan yang terbaik untuk PSM Makassar di musim depan. Saya juga tidak muluk-muluk juga untuk musim depan memasang target untuk PSM Makassar juara lagi. Bukan seperti itu teman-teman. PSM Makassar masih membutuhkan waktu untuk juara. Banyak hal-hal yang perlu diperbaiki oleh PSM Makassar, begitupun manajemen PSM Makassar untuk bisa kembali bersaing ke perebutan gelar juara di Liga 1. Jadi ya kita akan menunggu lagi update-update terbaru yang akan diumumkan oleh PSM Makassar tentang pemain-pemain yang akan bertahan untuk musim ini dan berpisah dengan PSM Makassar untuk musim depan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.